Halo, selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Kali ini kita bahas strategi fokus nomor 6 dari The Power of Focus, ya. Ini soal faktor kepercayaan diri. Intinya sih gimana caranya biar nggak terlalu takut atau khawatir gitu. Menarik. Sumber yang Anda bagikan ini, wah isinya banyak banget ide praktis soal bangun dan jaga keyakinan diri. Iya. Kelihatannya fokus ke sana ya? Jadi tujuan kita sekarang memetik intisari pentingnya deh, supaya Anda bisa numbuhin kepercayaan diri yang solid gitu. Yuk, kita bedah bareng. Siap. Mari kita lihat. Satu hal yang langsung bikin saya tertarik itu idenya kalau percaya diri itu tumbuhnya lewat tindakan. Bukan cuma, mikir doang. Betul. Bukan cuma afirmasi kosong gitu ya? Dan uniknya, sumber ini mulainya dari sesuatu yang kedengarannya agak, nggak biasa. Menyelesaikan urusan yang belum selesai. Nah, itu poin penting banget. Menyelesaikan urusan yang belum selesai ini bukan cuma soal kerjaan numpuk loh, tapi lebih dalam. Lebih dalam gimana tuh? Ini nyentuh soal memaafkan. Memaafkan orang lain yang mungkin dulu ya nyakitin atau ngehambat Anda. Dan juga ini seringnya lebih susah nih, memaafkan diri sendiri. Iya, memaafkan diri sendiri. Yang menarik, sumber ini langsung ngaitin itu ke PD. Jadi kalau kita lepasin beban masa lalu, itu kayak buang jangkar. Oh, jadi beban itu nahan kita gitu ya? Iya, beban kekhawatiran itu hilang, jadi ada ruang buat keyakinan tumbuh. Jadi intinya, maafin orang atau diri sendiri itu demi kebebasan kita juga. Cara pandang yang beda ya. Langkah pertama bangun pede malah dimulai dari melepas. Oke. Terus selain itu sumbernya juga nyorot pentingnya sikap pemenang. Sikap pemenang? Ya. Ada contoh yang, dramatis banget soal pegolf Greg Norman. Di Masters 1996 itu kan. Oh iya, Greg Norman. Ingat saya. Keunggulannya udah jauh banget. Tapi kok bisa hilang gitu aja. Beda banget sama Nick Faldo yang gigih, terus malah juara. Nah itu dia. Cerita itu nunjukin banget betapa kuatnya sikap mental kan. Banget. Bener-bener krusial. Persis. Dan cerita itu negesin kalau sikap itu bukan cuma perasaan pasif, tapi sesuatu yang bisa kita kelola secara aktif. Dampaknya kepercayaan diri itu luar biasa. Sumber Anda malah kasih beberapa strategi konkret kalau kita lagi down atau lagi nggak bagus performanya. Oh ya? Apa aja tuh strateginya? Pertama, paksa diri buat ingat lagi pencapaian besar di masa lalu. Mungkin Anda bisa bikin semacam catatan sukses pribadi gitu, buat dibaca pas lagi butuh semangat. Jadi kayak pengingat gitu ya, kalau kita tuh sebenarnya bisa. Betul, kan Anda punya bakat, udah pernah buktiin juga. Kedua, balik lagi ke dasar, fokus ke hal-hal fundamental di bidang Anda. Terus, ingat juga, hidup kan naik turun ya, kemunduran itu biasa, bagian dari siklus, nggak selamanya kok. Coba ingetin diri, ini juga bakal lewat. Ini juga bakal lewat, pengingat yang bagus tuh. Saya juga nemu satu cerita unik di sumber ini yang tantangan 25 sen itu. Ah iya yang itu ya. Iya, sekelompok pebisnis sengaja ngelakuin hal-hal kecil di luar zona nyaman mereka, cuma buat ngelatih otot pede gitu. Nah, itu contoh bagus lagi soal aksi nyata. Sekecil apapun, ternyata dampaknya ada. Jadi nggak harus yang heboh-heboh ya tantangannya. Nggak perlu. Justru itu nguatin ide utamanya. Tindakan, apalagi kalau menghadapi tantangan, bahkan yang kita ciptain sendiri, itu kayak pupuk buat pede. Sumber ini juga ngingetin kalau salah itu bukan akhir dunia, tapi kesempatan belajar. Justru kesempatan belajar ya. Iya. Kemampuan buat bangkit lagi setelah jatuh. Itu yang malah bikin keyakinan makin kuat. Jadi mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana nih prinsip bertindak walau takut dan belajar dari salah ini bisa Anda terapin? Diterapin di keseharian gitu ya. Bisa di keseharian, bisa di kerjaan, pokoknya secara konkret. Oke, jadi ada tindakan, sikap, beresin masa lalu. Terus ada lagi nih soal percaya sama kemampuan diri yang katanya bisa dipicu inspirasi. Oh iya, itu juga disebut. Katanya inspirasi bisa naikin dopamin alami di otak. Gimana tuh maksudnya? Iya, ini koneksi yang menarik ya. Dopamin kan sering disebut senyawa kimia motivasi. Jadi pas kita ngerasa terinspirasi, entah dari cerita, lihat orang lain sukses, atau dapat ide baru, lonjakan dopamin itu bisa kasih suntikan energi. Energi dan Kepercayaan diri juga, dan ya kepercayaan diri. Kayak semacam sinyal dari otak, ayo, kamu bisa. Jadi
nyari inspirasi secara aktif itu bisa jadi strategi juga buat bangun keyakinan dari dalam. Wah, menarik ya kaitan biologisnya. Jadi, kalau kita rangkum nih buat Anda semua, kepercayaan diri menurut sumber ini tuh bukan sesuatu yang pasif atau gimana ya, mistis gitu. Bukan nunggu wangsit ya. Iya, ini hasil dari proses aktif, berani ambil tindakan, beresin masa lalu dengan maafin, kelola sikap secara sadar pas lagi susah, dan lihat kesalahan sebagai, ya itu tadi, pelajaran. Betul sekali. Proses yang dibangun. Dan mungkin satu pemikiran terakhir deh buat Anda bawa pulang. Sumber ini juga nyaranin pentingnya ngelihat peristiwa itu secara proporsional. Jangan dibesar-besarin kalau ada masalah. Perspektif itu penting ya. Penting. Dan juga kelilingi diri Anda sama orang-orang yang suportif. Itu ngebantu banget. Mungkin coba Anda tanyakan ke diri sendiri. Inspirasi apa nih, besar atau kecil nggak masalah, yang bisa Anda kejar atau temukan hari ini. Inspirasi buat nyalain semangat lagi ya. Iya, buat nyalain semangat dan ya secara alami naikin kepercayaan diri Anda. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut deh.